Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Bersama saya Somantri, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penggunaan SQL pada mata pelajaran basis data kelas 11 Sekolah Menengah Kejuruan. Sebelum materi ini kita mulai, mari kita berdoa agar kita dimudahkan belajar. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu 1. Siswa dapat memahami pengertian dan fungsi SQL. 2. Siswa dapat menggunakan perintah SQL, baik DDL, DML, atau DCL. 3. Siswa dapat mempraktekkan query basis data menggunakan SQL. Apakah kalian sudah siap? Mari kita lanjutkan ke pengertian SQL. SQL adalah singkatan dari struktur query language, bisa diartikan sebagai bahasa untuk mengakses data yang terstruktur dalam komputer sehingga bisa dilakukannya manajemen data. SQL ini diakui sebagai bahasa standar dan didukung hampir semua server database. Keberadaan SQL dalam mengelola sebuah database memberikan fungsi tersendiri. Bagi seseorang admin, adanya SQL dapat memungkinkan kamu untuk mengakses maupun mengubah database. Kamu bisa menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan, termasuk pula memperbaharui atau menyisipkan data dalam database. SQL ini bisa digunakan untuk menghapus sebuah data pada database atau untuk membuat sebuah prosedur baru, dan ini akan tersimpan dalam sebuah database. Selain itu, juga kita bisa mengatur hak akses dalam tabel, prosedur, maupun hal-hal yang penting lainnya. Karena SQL adalah sebuah bahasa, tentu saja untuk memahaminya lebih dalam, kita harus mempelajari bahasa tersebut. Bagaimana cara kerjanya, penulisan bahasanya, dan apa saja yang dilakukan oleh SQL ini. Yuk kita lanjut ke video selanjutnya. Setelah kamu mengetahui pengertian dan fungsi SQL, kini saatnya untuk lebih mengerti apa saja perintah-perintah dasar yang terdapat pada SQL tersebut. Setidaknya ada 3 perintah dasar dalam SQL yang penjabarannya akan diulas dalam poin-poin berikut. Jenis perintah dasar yang pertama adalah Data Definition Language atau biasa disingkat dengan DDL. Perintah dasar ini sebenarnya merupakan perintah paling mendasar dari bahasa SQL. Tujuannya untuk membuat struktur sebuah database. Kemudian perintah dasar DDL masih dibedakan lagi ke dalam setidaknya ada 5 jenis perintah. 1. Perintah create, sebuah perintah yang bisa kamu gunakan ketika membuat sebuah database yang baru, baik itu berupa tabel baru atau sebuah kolom baru. Kamu bisa membuat sebuah query dengan contoh create database, kemudian nama database. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video demonstrasi berikut. Yang kedua yaitu perintah alter, biasa digunakan ketika seseorang ingin mengubah struktur tabel yang sebelumnya sudah ada. Bisa jadi dalam hal ini adalah seperti nama tabel, penambahan kolom, mengubah maupun menghapus kolom, serta menambahkan atribut lainnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video demonstrasi berikut. Ketiga, perintah rename. Perintah ini dapat kamu gunakan untuk mengubah sebuah nama di sebuah tabel ataupun kolom yang ada. Contohnya, kita lihat di sini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video demonstrasi berikut. Keempat, perintah drop. Perintah drop ini bisa kamu gunakan dalam menghapus baik itu berupa database, tabel, maupun kolom hingga indeks.
Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video demonstrasi berikut. Kelima, yaitu perintah show. Perintah detail ini digunakan untuk menampilkan sebuah tabel atau database yang ada. Perintah dasar kedua adalah DML, Data Manipulation Language. Berikutnya, dalam pengertian SQL dikenal dengan adanya Data Manipulation Language atau DML. Seperti namanya, perintah dasar SQL ini bertujuan untuk memanipulasi data yang ada dalam sebuah database. Perintah dalam DML ini juga terbagi ke dalam 4 jenis. Beberapa di antaranya adalah 1. Insert. Perintah insert, kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video demonstrasi berikut. Perintah kedua yaitu perintah select. Pada perintah ini, kamu dapat menggunakannya dalam menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video demonstrasi berikut. Perintah ketiga dalam DML yaitu perintah update. Perintah ini dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya saja, jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record, kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa diperbaiki menggunakan perintah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video demonstrasi berikut. Perintah keempat yaitu perintah delete. Perintah DML ini dapat digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video demonstrasi berikut. Perintah ketiga dalam SQL adalah Data Control Language. Data Control Language atau DCL, perintah SQL ini digunakan khususnya untuk mengatur hak akses apa saja yang dimiliki oleh pengguna, baik itu terhadap sebuah database, ataupun pada tabel, maupun file yang ada. Melalui perintah ini, seorang admin database bisa menjaga kerahasiaan sebuah database, terutama untuk yang penting. DCL berdasarkan perintah dasarnya terbagi dalam 2 perintah utama, yakni pertama, perintah grant. Perintah ini biasanya digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Tentu pemberian akses ini dapat dibatasi atau diatur. Dalam hal ini, admin pun dapat memberikan akses mengenai perintah dalam DML di atas. Kedua, perintah revoke. Kebalikannya dari grant, revoke terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya. Oke teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai penggunaan SQL dan perintahnya. Semoga bermanfaat ya. Untuk menutup video pembelajaran ini, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya dan tetap semangat.